Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu bapak-bapak hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita memulai dengan memanjatkan, menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah SWT. Karena sampai pagi ini, dan kita berharap selama-lamanya dalam hidup kita, Allah masih tetap memberikan kepada kita kenikmatan, anugerah-anugerahnya. Lebih khusus tentu anugerah terbesar, yaitu hidayah, iman. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wa huwa dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan hanya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia adalah pemilik karunia yang besar. Jadi kita bersyukur sekali lagi sampai pagi ini Allah masih tetap mencintai kita. Bukti bahwa Allah mencintai kita adalah Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka sebagai bentuk realisasi syukur, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat. Karena realisasi syukur adalah tasrifun ni'mah ala muradi-muradiha. Ketika seseorang itu mampu selalu mengarahkan semua nikmat yang Allah berikan untuk menjadikan sang pemberi nikmat itu ridho. Ridho itu senang, ya, puas kepada kita. Mari sekali lagi kita hendaknya berusaha, ya, dengan semaksimal kemampuan kita untuk mewujudkan rasa syukur. Dan tidak lain rasa syukur itu adalah dengan bertakwa. Dan tadi saya bacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan Islam, ya, dalam keadaan. Jadi ibu bapak sekalian, bahwa perintah takwa di banyak ayat adanya, ya. Ayat perintah takwa itu banyak. Puncaknya adalah, ya, di ayat ini, Ali Imran 102, ya. Bahwa perintah Allah pada kita untuk takwa adalah takwa yang sebenar-benarnya, ya. Bukan takwa asal-asalan. Takwa yang dilakukan dengan seluruh kemampuan atau maksimal.
Kalau di surah At-Taghabun ayat 15, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Segenap kemampuan. Wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairan li anfusikum. Wa yuqashuha nafsi wa ulaika humul muflihun. Jadi maksimal. Gambaran maksimal itu seperti apa? Ini yang kadang-kadang kita tidak benar di dalam mengaplikasikannya. Ya. Rata-rata kita ya merasa diri sudah maksimal. Padahal mungkin masih semau-maunya, ya, belum semaksimal mungkin. Jadi ibarat ada perintah, ya, pikullah beras itu semampu-mampunya. Pikul, berapa kemampuan jenengan membawa beras? Ya, nah itu. Kira-kira jenengan akan bawa berapa kintal? Semampunya. Dicoba yang paling tinggi 1 kintal, ternyata nggak kuat, ya. Turunkan 10 kilo, 90 kilogram. Waduh, nggak kuat. Turunkan sedikit, 87 kilogram. Kuat, masya Allah. Isi nom sih. Ibu-ibu yang masih umur sweet 17, 17 tahun mungkin 70 kilo kuat ya, Bu ya. 10 kali 7 kiloan ya. Ada kisah ya, Bu ya, Ibu sekalian, ada kisah seorang murid tanya kepada guru tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum? Ya. Seperti apa wahai guru yang disebut dengan takwa yang kuat-kuatnya tadi? Bertakwalah kepada semampu-mampunya tadi. Tentu guru ini akan menjawab dengan praktek saja. Baik, mari kita olahraga. Olahraga, kita mutari lapangan ini. Ya, kita mulai langsung lari semua, ya, memutari lapangan. Ya, 5 putaran. Enggak ada apa-apa, berhenti terus. 6 putaran. Jangan tahu panjang atau keliling lapangan berapa meter kira-kira? Lapangan sepak bola, bukan lapangan tenis meja. Ya, lapangan bola berapa itu? 150 mungkin, ya, hampir 400 mungkin ya, 400 meter, setengah kilo lah kurang lebih. Kalau 6 putaran berarti 3 kilometer ya kira-kira. Oh, ternyata mulai berguguran, manusia ngabluk-bluk, ya, siji bletak, ya, tepar ya, bahasa Ibu Bandungnya tepar, belum ya, nggak punya tenaga. 6,5 putaran, beda lebih jatuh lagi, ngos-ngosan ya. Jenengan paling 1/4 putaran udah geletak. Berat badannya 75. Ngotot mani pelipel. Baru 100 meter ngos itu ya. Baik. Nah, akhirnya sampai sekian putaran pada tepar. Gurunya masih muter terus gurunya. Yang sapu hitam ya. Masih muter, akhirnya guru pun berhenti ngos-ngosan. Ayo semua murid kumpul, tatih ya. Nah, itulah makna fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ada yang terjungkal di ronde berapa tadi, Bu? Ronde ke-6. Nah, berarti kalian telah tahu maknanya. Sehingga makna takwa yang sebenar-benarnya itu harusnya menjadi aplikasi kita dalam kehidupan takwa sehari-hari. Dalam ibadah, dalam menjalankan kebajikan itu maksimal, bukan main-main, bukan semau gue.
para ulama juga ada yang menunjuk hadits Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi sebagai gambaran atau penjelasan dari takwa yang sebenar-benarnya. Hadis ini biasa kita dengar ya dalam khutbah khususnya. Kata beliau Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Susullah keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan, akan menghapuskan keburukan. Dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Artinya singkat dan harus hafal ini. Mau berjumat di wajah biasanya kok. Ibu ora ya. Ibu ora Jumat gablek. Padahal Jumatan juga boleh kaum wanita ya boleh. Di zaman Nabi juga ada kaum wanita berjumpa. Mungkin dengan orang kebagian tempat. Kebenaran ya. Jarang yang muncul, pingin Jumatan tapi kalau ngomong lo, jarang ya. Memangnya beneran. Karena namanya taklif, beban agama itu memang berat. Ya, jenenge beban ya kan. La yukallifu nafsan illa wus'aha, beban. Baik ya. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi pertama motivasi seorang dalam bertakwa yang sebenar-benarnya adalah tidak kenal tempat dalam bertakwa. Ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Kenapa di semua tempat dia bertakwa selalu takut kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah? Karena dia tahu bahwa Allah selalu melihatnya. Ya orang takwa seperti itu. Jangan sampai takwa itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kemauan kita. Di masjid takwa, di masjid kok mosok arep melanggar ya. Nanti begitu di tempat lain yang tidak ada orang yang melihatnya. Kalau di masjid kan kumpul teman-teman ya. Mereka bisa menilai kita, bisa tahu kita. Kalau sedikit kelihatan aibnya, kita akan malu mungkin. Nanti kalau di tempat lain mungkin ya ekstrimnya di kamar sendirian ya maksiat saja nggak saya tahu ini. Nah, ini berarti nggak takwa sebenar-benarnya. Atau jenengan ke tempat lain, ya si fulan ya misalnya anggota jamaah masjid ini. Dia pergi ke Jogja. Jogja itu tempat destinasi wisatanya mana? Jogja. Mbak, Bu, ya, biasa ke Jogja. Apa Jogja. Ini kan Jogja mana? Kayak orang Bali ya. Baik, kemana Bu? Parangtritis ya? Oke, Parangtritis. Setuju. Nah, di sana dia sendirian ya. Lah, lompat selamat tinggi. Ya, langkah takbir masjid Al-Hakim. Wow, di depan meja di luarnya ciu. Ya, di samping kanannya cewek. Langsung meriki. Nah, ternyata ketika dia sedang asik bercengkerama, ya, saya masuk. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kondangan. Nah, kira-kira seperti apa jaringan maksiat kondangan kancane? Lebih takut lagi sesungguhnya maksiat kondangan Gusti Allah. Ya kan? Dan Allah tidak pernah lalai dari memantau kita. Ya. Wa in ma fi anfusikum. Apapun yang kamu sembunyikan, kamu akan dihisab juga. Ini harus hati-hati. Maka di dalam tingkatan ketakwaan, ya, apa yang
kekuatan seorang untuk selalu mengetahui dimanapun kita berada, Allah selalu mengetahui kita. Dalam tingkat takwa ada namanya ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'anaka tarahu. Wa ilan takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Nah, ini kekuatan pertama seseorang bisa mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya, yaitu apa? Beribadahlah engkau kepada Allah. Dalam pengabdian kita, dalam keseharian kita mengabdi kepada Allah itu selalu melihat Allah. Nah, inilah takwa yang sebenar-benarnya, ya. Main kamar lawong lah, mungkin jam 11 kok ngelak haus. Jeruput sidik ya. Langsung sekedar membasahi tenggorokan ini kan nggak batal. Ujarmu batal mas bu ya, batal gitu. Dikira nggak ada yang melihat. Jadi tertingginya tingkat ketakwaan ketika dia bisa melihat Allah. Mesti dia akan menjadi sosok yang sangat bertakwa, ya, bisa melihat Allah. Ya, kalau saya buatkan analogi ibu sekalian, ya, ini banyakkan laki-laki, ya, naik motor. Ketika tahu bahwa di perempatan Lembang nggak ada polisi, ya, merah ya dilabrak, merah, lampu merah, itu sudah menjadi konvensi nasional. Bahwa di perempatan Lembang itu merah nggak berlaku. Misalnya di sana merah masih pada jalan, jadi ya melu. Lalu saya kan mandek izin. Jalan baik, ya. Orang mikir sekolah Kulon Wetan lampunya hijau, ya. Pokoknya saya dari utara pada jalan. Nggak tahu itu Lembang itu mulai kapan disepakati begitu. Ya. Satu-satunya itu Lembang apa kayak ini loh, itu bisa jadi apa ciri khusus. Begitu tahu ada polisi, jangan mesti ngerem. Padahal polisinya mau ngadep. orang apa ngatur lalu lintas orang, mungkin polisi pasti ngaso ya, gitu kan. Jadi ketika orang merasa bisa melihat, tentu dia akan menjaga diri. Nah, ini tingkat tertinggi. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Lihatlah Allah dengan apa? Sifat-sifatnya, keagungannya. Maka kalian akan tetap dalam keadaan takwa. Yang kedua, merasa dilihat. Kalau nggak bisa melihat, ya merasa dilihat. Contoh ya, kenapa jenengan di perempatan Palma berhenti kalau merah? Karena ada CCTV. Lalu dia dilihat toh ya, yang dipantau ya. Bisa dipantau. Padahal mungkin CCTV-nya hanya hiasan, bisa jadi. Ya. Karena pengoperasiannya mungkin males lah, mobil. Ternyata betul orang pada panik seperti yang merasa dilihat. Ya. Begitu pula kita, kalau kita ingin selalu bertakwa, ya selalulah muraqabah, merasa dilihat oleh Allah SWT. Baik ya, jadi dengan kita semua kalau ingin takwa yang sebenarnya, syarat pertama ini memiliki ihsan, yang kedua memiliki muraqabah, merasa diawasi. Kemudian berikutnya adalah senantiasa beramal baik. Senantiasa itu rutin, terus-terusan ahli kebaikan. Salah satu fungsinya ibu dan bapak sekalian adalah untuk apa? Tampuha tadi, menghapus. Seolah-olah kita protes, dan saleh kapan? Ini pun jaluk dihapus. Nah ini, sebab tadinya mengatakan demikian tadi, ya. Tidaklah kau beramal soleh. Kenapa tadi awalnya? Tutuplah amal-amal burukmu.
ikuti amal-amal burukmu. Jadi seolah kita sudah dihukumi orang yang sudah berbuat salah. Itu benar Bapak sekalian, bahwa kita itu memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Gitu. Mung manusia, mung siapa mung? Nah, mung itu apa bahasa Indonesia? Mung, ya wes mung karpet. Menungso itu, manusia itu apa Bu? Lupa, ya. Atau tidak merasa, sehingga sering saya sampaikan ibu jenengan ya saya tanya dari jam 5 pagi pada sholat subuh sampai malam jenengan bertemu saya lagi taklim, punya dosa apa tidak? Jawabannya apa Bu? Mboten lho Pak, kula saestu awet enjang dan mboten dosa. Masya Allah. Hebat orang ini ya. Iya. Temenan jangan coba. Dosanya apa ya? Mesti gitu. Saya dosanya apa? Lupa semua, tidak ingat, bahkan tidak merasa. Bu, tadi saya ketemu ibu di warung, ibu sedang gerumpi. Sadar mboten? Oh nggih, belum gerumpi wong. Gerumpi apa? Rasane wong. Rasane wong itu sudah cemilan kalau jenengan. Cemilan itu sesuatu yang dianggap biasa cilik, roti ya. Cemilan kok sekilo. Jadi apa cemolan? Ya. Jenengan terus mboten. Itu Bu Dewi begini ya. Sing jak ngomong leres. Wah wis ngomong gimana ya. Dosane seabrek. Ya, ghibah itu dosa besar. Itu ghibah bener. Wong aib wong dibuka. Ya. Jadi ghibah itu omongannya bener. Tapi itu keburukan seseorang. Tidak boleh itu lebih bodoh. Dosanya seperti memakan bangkai, daging bangkai saudaramu, sangat busuk sekali. Ya, jadi ada sahabat bertanya Rasulullah, tapi yang saya katakan benar kok. Nah justru itu. Nah kalau kamu ngomongnya fitnah tidak benar namanya buhtan, atau bisa bermakna namimah, apapun adu domba, kalau dengan adu jago. Ya. Omongan-omongan yang dimaksudkan atau berakibat jadinya permusuhan di antara sesama manusia itu namimah. Wah gede maning dosa nih, sampai Rasulullah mengatakan orang yang berbuat namimah tidak akan masuk surga. Ya, wis podo rukun membuat isu. Dan isu itu bisa benar bisa salah, tapi terjadilah perpecahan, terjadilah penenangan bahasa Indonesia apa? Perdiam-diaman ya, atau jadilah gep-gepan. Nah, sing gawe biang keroknya pasti masuk neraka. Neraka tobat. Terus bos sujud ping 200 pung juta silakan, tetap masuk neraka. Sampai dosa namimah itu habis. Baru dia bisa masuk surga. Ya. Tapi ngerasain neraka lumayan. Alhamdulillah ya. Segera tobat ya pun jenengan namimah aduh aku jago mau. Ya, jangan ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi kenapa diawali dengan tadi? Ya, tutuplah dosa-dosamu atau kesalahanmu, karena manusia itu seperti itu. Punya dosa dan mesti punya dosa tapi tidak merasa. Ya. Wa api sayyata hasanata tamuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Yang ketiga ya dari poin hadis tadi adalah dan bergaullah engkau dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Jadi orang yang ingin takwanya benar, sebenar-benar takwa, maka dia dalam hidupnya selalu berakhlak. Ya, karena makna dari akhlak itu ya terpuji aslinya. Meskipun kita tahu akhlak itu ada dua ya, akhlak terpuji, akhlak tercela. Tapi kalau kita bicara akhlak, biasanya orang pahamnya akhlak itu terpuji. Nah sekarang ya ingat,
wa khaliqin nas. Itu menunjukkan apa? Manusia itu makhluk sosial. Ya. Makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Nah, ini harus dipahami. Sebab ada di antara kita yang ingin melawan sunatullah, yang ngaku dewek, ya, orang kenal tangga, orang kenal bagaimana itu, dulur. Aku yang model di dewek, aman dewek, rausan. Dia kira itu bisa begitu, tidak bisa. Maka sebaik-baik orang adalah yang hidup bermasyarakat. Ya, satu ini penting pelajarannya. Bermasyarakat karena kita butuh. Sampai-sampai Bu ya, ibadah saja kita tidak boleh sendirian. Pernah Imam Syafi'i ditanya, manakah yang lebih utama? Seorang mukmin ahli ibadah yang uzlah, nyepi, dan seorang mukmin yang ibadah di tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, utama di tengah-tengah masyarakat. Uzlah itu contohnya ya, misalnya jenengan pengen ibadah khusyuk, pengen orang maksiat, pengen orang bermasalah dengan orang lain, jenengan nyepi di sana di fokus membuat rumah sendirian, ya, urip dewek, ibadah dewek, mati dewek, langsung kubur. Ya, jadi hati-hati nih. Jadi jenengan jangan dikira sudah hebat kalau tidak memiliki akses sosial yang bagus. Ya, jenengan mungkin jidatnya hitam. Tandanya apa? Jidat hitam biasanya apa? Dijotosi ya. Bahkan sering sujud. Tapi sayang dengan tetangga jelek, tidak punya teman yang baik, ya, tidak punya pergaulan, kowe wong ora apik, ya. Nah, dengan apa kita bergaul? Dengan akhlakul karimah. Jadi ada dua pelajaran. Satu, menunjukkan betapa pentingnya hidup bermasyarakat, ya kan? Justru hidup bermasyarakat itu akan memupuk ketakwaan kita. Dengan fisik pingin masuk surga gampang, muliakan tetangga, ya, muliakan tetangga. Jenengan menurut dewek kan tetangga, nggak punya tetangga, bagaimana masuk? Tangganya wit hitam, tangganya kayak apa jenengnya yang berbalik ngomongin? Ini Retno, ya, Mr. Retno, ya. Katanya menyatu dengan alam, menyatu dengan alam apa? Kalau tangga, ya, nanti dia mesti akan butuh. Nah, yang kedua ini akhlak, ya, hidup itu kan bergaul. Bergaul itu yang paling penting menjaga kestabilan, menjaga keharmonisan pergaulan. Maka yang bisa menjaganya hanya bernama akhlakul karimah, akhlak yang baik. Coba kita diajari oleh Islam, ya, ketemu teman, ketemu saudara senyum, akhlak itu. Coba jangan ketemu kocong bener langsung jotos-jotosan. Kalau setiap orang bertemu seperti itu, ya nggak ada harmonisnya. Maka seorang mukmin dianjurkan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, senyum, ya, 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 aja bengkeran terus. Ya. Lebih khusus aja bengkeran mari bojo. Oh ini apa namanya, lembaga paling kecil bahkan penentu sebuah masyarakat itu keluarga. Ya. Nah, ini yang terperhatikan. Jangan sampai nek ketemu bojone selalu dalam keadaan masam, tapi nek ketemu beliau dalam keadaan manis. Kayak pelem mangga manis. Nek nggo dhewe kecuka. Nek wong kok manis-manis sih sekali ya. Itu jenenge wong apa? Riya sumpah. Ya. Wong nggo bapake kok kecut. Nggo bapake ya sing manis gitu ya. Ya. Dalam arti sikap tindak tanduk kita seperti itu. Nah, ini jangan dianggap sepele. Ini penentu tadi takwanya benar atau tidak. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini merupakan terjemahan dari apa? Takwa yang sebenar-benarnya. Okay?
Dalam sebuah hadits Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Sesempurna-sempurnanya kalian dalam beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi dengan itu imannya berbanding lurus dengan pergaulannya, akhlaknya. Jadi tadi ya, walaupun jidatnya hitam tapi pergaulannya buruk, dia bukan orang yang saleh. Ya. Dan penting lagi ini, kita kan hanya tahu iman itu lewat akhlak, ya, karena iman itu di hati ya, tapi bisa terjemahkan oleh akhlak, perilaku atau yang kelihatan zahirnya. Lebih khusus lagi, kita ini nilai akhlaknya, nilai kebaikannya yang lebih tahu lebih dalam itu pasangan hidup kita. Siapa tadi Bu misalnya? Istri atau suami. Makanya kelanjutan dari hadis tadi Rasulullah mengatakan wahiyarukum li ahlihi. Wa ana hiyarukum li ahli, kata beliau. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam berakhlak dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam berakhlak dengan keluargaku. Jangan beruntung ya Mbak, punya suami ganteng, lembut, berwibawa, sayang. Ujarmu, adalah dia bokongmu, geseng, dijiwiti, ditendangi, ya. Karena ngomong kebun binatang keluar, biasa. Makanya jenengan pencet ya, cinta kau bojoku, bojoku Deni. Nah, jadi yang paling tahu siapa? Nah, ini. Maka Rasul mengatakan, hiyarukum di ahlihi. Sebaik-baik kamu yang paling baik dalam bersikap berakhlak dengan keluarganya. Dan aku kata Rasulullah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku. Kita boleh mau berbujuk gitu. Pak dibahas, dibahas Pak, gitu ya. Nah, itu dulu ya, masih panjang tapi yang kita terbatas waktu ya Bu. Ya nanti dilanjutkan dalam pengajian-pengajian yang lain. Mulai bisa tahu ya kira-kira takwa kita seperti apa, sudah tahu ya. Kira-kira sudah memenuhi kriteria tadi, takwa yang sebenarnya apa belum? Gitu, kalau dia masing-masing punya penilaian pada diri sendiri. Ya, balik insanu ada nafsi basirah. Manusia paling tahu dirinya, maka mari objektif sajalah. Ya, nggak usah nunjuk-nunjuk orang, tunjuklah diri sendiri. Pepatah Jawa, kalau orang menunjuk satu jari ke depan, 3 jari ke dirinya. Ya, ini ya. Dia itu. Kamu udah baru ya. Ya, nanti gini sih, kamu gitu ya. Perlu mereka hati-hati. Ini falsafah yang sangat berharga, ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan akhlak kita, bisa menyempurnakan iman kita dan takwa kita, sehingga kita semua nanti akan termasuk orang-orang yang sempurna dalam bertakwa kepada Allah. Ya, selamat dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.